penggelapan aset gitu. Gimana sih Bang dari pandangan tersebut? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya coba menjelaskan konstruksi hukumnya dulu. Penggelapan itu di pasal 372 KUHP. Saya nggak tahu dijungtokannya, tapi kalau hanya penggelapan, itu ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Mau penggelapan aset, mau penggelapan perkawinan, mau penggelapan dalam perusahaan dan lain-lain. Kecuali penggelapan dalam jabatan 374 itu baru 5 tahun, langsung bisa ditahan. Artinya pada saat seseorang dilaporkan untuk tindak pidana, pasti dilaporkannya bisa ke Polres, ke Polda, ataupun Barreskrim. Nanti akan dilihat lokus dari tindak pidananya, karena itu akan menentukan pengadilan mana yang berhak untuk menyidangkan. Namanya kompetensi absolut atau kompetensi relatif. Itu sebenarnya. Jadi pada saat ketahuan, misalnya lokasinya di Bandung, berarti nanti pengadilan negeri yang ada di Bandung. Kira-kira begitu. Pengadilan negeri yang ada di Bandung, dan tinggal nanti pasalnya hanya tunggal atau pasal yang berlapis. Kalau pasal tunggal, sayang, karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, jadi tidak boleh langsung ditahan pada saat seseorang ditentukan atau dinaikkan menjadi tersangka ataupun di persidangan. Itulah konstruksi hukum, analisa yuridis baik objektif ataupun subjektif terkait dengan pasal penggelapan KUHP. Apa itu kalau misalnya bukti dari pertama apa bisa langsung ditangkap sebenarnya? Ditahannya nanti pada saat ada putusan majelis hakim yang inkrah. Inkrah itu adalah final and binding. Pada saat tidak ada upaya hukum berikutnya, baik banding, kasasi, ataupun PK. Jadi seseorang yang sudah diputus oleh majelis hakim, katakanlah misalnya 2 tahun, ya berarti dia akan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Nanti dipotong masa tahanan, dipotong terkait dengan komisi baik umum ataupun komisi khusus. Jadi itulah penggelapan. Kalau saya lihat ya hanya itu, karena hanya penggelapan. Cuma saya harus melihat juga sebenarnya ada pasal tambahan nggak, ada pasal yang berlapis nggak. Misalnya pencucian uang, ya. Kalau pencucian uang bisa sampai 20 tahun. Kenapa nggak dilapis dengan pencucian uang? Karena ngambil uang kemudian dibeliin rumah, dibeliin kos-kosan, itu masuk kategori sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 terkait dengan pencucian uang. Bang, ini kan mungkin Teddy sendiri kan punya anak nih Bang, dan dia kan menjaga sendiri. Nah itu bisa dijadikan alasan Bang untuk nantinya agar tidak ditahan. Jadi ada hal-hal dalam norma hukum pidana itu, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan nanti di situ salah satunya pasti adalah masalah anak, selain belum pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah ditahan. Itu adalah hal-hal yang meringankan. Tinggal nanti harus dimasukkan tuh pada saat bikin nota bantahan atau nota pembelaan. Nota bantahan mungkin udah selesai eksepsi. Nah sekarang karena sudah kesaksian, berarti nota pembelaan pledoi. Nah harus dimasukkan anaknya, anak dari almarhum dan lain-lain. Kalau saya ditahan nanti saya pengen jaga dan lain-lain. Itu adalah alasan-alasan pembenar dan hal-hal yang meringankan sebenarnya. Tinggal nanti dilihat pledoinya memasukkan itu nggak, memasukkan alasan pembenar dan alasan pemaaf nggak. Karena balik lagi sebenarnya pada saat fakta persidangan itu harus diungkap semuanya gitu, termasuk saksi-saksi yang meringankan harus dihadirkan oleh terdakwa. Supaya apa? Supaya hukumannya tidak berat gitu. Nanti hakim juga kan akan memutus dengan nuraninya gitu. Dengan hati nuraninya. Apakah hukumannya nanti berapa tahun? Yang pasti kalau penggelapan itu maksimum 4 tahun. Pasti sama hukuman 4 tahun, hukumannya di bawah 4 tahun pasti. Tapi itu kembali lagi dilihat dengan jumlah kerugian dari penggelapan itu sendiri juga. Kalau penggelapan ini kan pidana umum, mau jumlahnya berapapun ya tidak bisa dikembalikan kecuali korupsi. Atau misalnya kalau mau ditambahkan supaya lebih ringan lagi hukumannya, kembalikan, ya masalah. Berarti ada alasan yang meringankan, hal-hal yang meringankan. Misalnya berapa kerugian penggelapan itu? Misalnya 1 miliar, dia kembalikan 1 miliar. Namun unsur tindak pidana kan bisa terjalan. Artinya apa? Dihukum tapi tidak berat, dan bisa jadi hukumannya nanti percobaan. Karena hakim melihat apalagi yang dipermasalahkan, orang
materinya sudah dikembalikan semua gitu kan, berarti kan ada alasan pemaaf. Jadi kalau bisa dikembalikan semuanya itu lebih baik. Tapi kalau nggak punya mau gimana? Berarti kan tinggal hakim akan menentukan apakah hukumannya berapa tahun atau berapa bulan atau percobaan. Hakim lah yang menentukan. Bang, kemarin kan sempat wawancara Teddy sendiri di beberapa ini. Dia bilang kalau ini itu mestinya perdata, tapi kenapa pas dilaporin ternyata pidana? Itu bisa dijelaskan kenapa dia bisa nyampe ngomong ini mestinya perdata? Perdata itu segala sesuatu yang tidak ada pemidanaannya. Harus dilihat lagi kalau memang perdata, ada perjanjian, ada kesepakatan. Jadi sebelum digelapkan sudah ada kesepakatan tertulis misalnya antara pelapor dengan terlapor bahwa saya akan mendapatkan ini. Kalau memang ada, memang jadinya perdata. Tapi kalau tidak ada, berarti kan sudah melakukan tindak pidana. Itu harus dibuktikan pada saat inilah tempat untuk uji materinya. Kalau mengatakan perdata, bukti perdatanya mana? Perdata kan sederhana. Ada perjanjian nggak? Ada bukti voice-nya? Ada bukti video nggak? Misal perjanjian nggak ada, tapi ada bukti video rekaman, bukti ucapan. Itu dihadirkan di pengadilan. Karena apa? Disitulah akan menentukan bahwa itu perdata atau pidana. Kalau nggak ada semuanya, ya berarti udah pasti itu pidana. Tapi kalau ada, itu bagus itu. Harus dimasukkan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, ini kan kemarin masih pemanggilan saksi dari pihak Pantura. Dari pihak itu juga dia. Nah, untuk selanjutnya persidangan itu soal penggelapan aset ada gimana aja sih? Oke, jadi hukum acara pidana kita itu pertama adalah pembacaan dakwaan. Berarti tersangka sudah menjadi terdakwa. Setelah itu eksepsi dari penasihat hukum dari terdakwa, dibantah dakwaan. Kemudian putusan sela. Kalau putusan selanya mengabulkan dakwaan, sidang akan lanjut ke pokok perkara. Nah ini kan lanjut nih berarti. Kalau tidak lanjut, putusan selanya adalah bebas demi hukum. Ini karena lanjut, berarti majelis hakim melihat bahwa dakwaannya sesuai. Akhirnya lanjut. Setelah itu pembuktian. Pembuktian dari mana? Dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum pada saat di BAI, BAP, investigasi di kepolisian, itu akan dihadirkan di pengadilan orang-orangnya. Termasuk alat buktinya. Alat bukti tertulis, alat bukti transfer, alat bukti yang digelapkan, dan lain-lain. Setelah selesai dari JPU, baru pindah ke terdakwa. Terdakwa menghadirkan alat bukti apa? Misalnya tadi perdata, berarti ada perjanjian nggak? Ada video nggak? Ada suara nggak yang menyatakan bahwa oke, itu untuk Anda, itu bagian Anda karena Anda begini. Kemudian ada saksi yang meringankan nggak? Upayakan ada saksi yang meringankan. Setelah selesai semuanya, kalau ada saksi ahli, dihadirkan saksi ahli. Kalau tidak ada, JPU akan membuat tuntutan namanya. Tuntutan berdasarkan fakta persidangan, misalnya penggelapan pasal 372 terbukti misalnya. Diancam hukuman karena maksimum 4 tahun, berarti dituntut berapa tahun misalnya. Nah setelah itu, kuasa hukum dari terdakwa bikin namanya pledoi, nota pembelaan, yang menyatakan bahwa tuntutan begini, dibalaslah tuntutan tersebut. Setelah itu, minggu depannya atau 2 minggu kemudian, hakim akan membuat putusan. Nah, putusannya itu akan mengamini tuntutan jaksa atau mengamini pledoi. Kalau mengamini tuntutan jaksa terbukti di persidangan, itu hakim biasanya akan memutus 3/4 dari tuntutan. 3/4 dari tuntutan. Umumnya begitu. Jadi tidak ada juga sih yang lebih, tapi mayoritas adalah hakim akan membuat putusannya 3/4. Misalnya kalau 3 tahun ya mungkin berarti 2 tahun. Tuntutan 3 tahun jadi 2 tahun. Tuntutan 2 tahun ya mungkin jadi 1,5 tahun putusannya. Tinggal nanti setelah putusan, kuasa hukum dan terdakwa akan melakukan upaya hukum berikutnya enggak, yang namanya banding.
bandingnya kemana? Ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Kemudian sidang lagi, tapi tertutup. Baru setelah itu kasasi ke Mahkamah Agung yang nggak puas. Nggak puas lagi, PK. Sampai inkrah, tidak boleh ditahan. Kalau sudah inkrah, tidak ada upaya hukum, putusan terakhir berapa tahun, berapa bulan, itulah yang harus dijalani oleh terdakwa. Itu hukum acara yang ada di Indonesia. Sampai sekarang berlaku, meskipun ada KUHP baru.